Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masih di surah Al-Alaq yang pada pertemuan yang lalu kemudian kita sampaikan terkait dengan perbuatan yang sangat buruk orang-orang yang pembangkang dengan melakukan perbuatan yang sangat buruk adalah dari ayat yang berbunyi, ayat yang ke-9, Ara'ait a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Sampai di sini itu adalah beberapa bentuk pembangkangan, seburuk-buruk pembangkangan. Orang membangkang itu kan sudah buruk. Tapi ini ada bentuk yang buruk dari sekian keburukan, sekian banyak keburukan pembangkangan. Adalah, tahukah kamu tentang orang yang melarang? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Jadi ada tiga bentuk pelanggaran. Bentuk keburukan yang pertama adalah ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, yaitu orang yang melarang orang lain sholat, yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, baik dalam bentuk pelarangan secara fisik atau melarang secara verbal ataupun melalui kebijakan ataupun putusan. Nah, kebijakan yang tidak bijak itu juga termasuk juga larangan, yang kemudian ini disematkan kepada siapa? Untuk Abu Jahal. Dan di akhir pembahasan kita juga menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki perbuatan semisalnya itu pun dihukumi seperti hukumnya kepada Abu Jahal. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Bagaimana kemudian melarang orang yang dalam keadaan mendapatkan petunjuk dan juga bertakwa. Ini yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melarang orang mengerjakan salat, perbuatan tercela. Melarang orang yang sedang mendapatkan hidayah daripada Allah, juga terlarang. Kemudian melarang orang yang sedang dalam kondisi bertakwa untuk tidak melakukan ketakwaannya. Yang ketiga adalah ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Artinya adalah bagaimana kemudian orang yang melarang itu justru adalah orang yang mendustakan dan yang berpaling. Ternyata yang melarang itu adalah pelakunya, adalah orang yang dicela. Semula mengatakan bahwa dirinya adalah yang baik, karena kan Abu Jahal sombong di depan Nabi dengan banyak pengikut. Dengan banyak pengikut tentunya juga menjadi satu orang yang disegani di kalangan kaumnya. Adapun engkau wahai Muhammad bukanlah seperti aku, yaitu Abu Jahal, yang kemudian engkau tidak memiliki banyak pengikut dan engkau tidak disegani. Ini kan perbuatan seperti ini terjadi, puncaknya itu kan setelah Abu Talib wafat. Setelah Abu Talib wafat, maka beberapa gejolak kekerasan, intimidasi itu disematkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari perbuatan-perbuatan inilah jamaah rahimakumullah, kemudian Allah itu memberi ancaman al-wa'id. Allah mengancam pada siapa? Yang kita siapkan, yang kita sebutkan pada pekan yang lalu adalah Abu Jahal, tetapi illa anna kullama yanha an ta'atillahi fa huwa syarikun fi wa'idi Abi Jahlin. Hanya saja sesiapa yang kemudian melarang seseorang dari ketaatan kepada Allah, fa huwa syarikun, maka dia sama fi wa'idi Abi Jahlin, sama mendapatkan ancaman dari Abu Jahal.
Apa yang kemudian Allah berikan kepada Abu Jahal, ya sama kepada orang tersebut. Sekalipun masanya sudah berbeda. Tahun dulu, tahun katakanlah sekitar ya 5-6 Hijriah, sekitar masih di bawah 10 Hijriah, dengan sekarang ini 1400 pinten Pak? 45 Hijriah. Jadi sudah, sekalipun sudah berbeda waktu 1400-an tahun yang lalu, tapi ancamannya masih tetap sama. Ancamannya tetap sama. Ancamannya adalah di bawah ini. Kemudian Allah mengancam mereka dengan berbagai bentuk redaksi yang menunjukkan betapa marahnya Allah terhadap perilaku mereka. Jadi kalau Allah sudah memberikan hukuman kepada satu pembangkang, maka hukuman itu tidak bisa ditawar-tawar, sekalipun dia itu memiliki, yang pembangkang ini banyak pengikutnya. Sekalipun pembangkang ini di dunia dikenal dengan kaum yang bengis, Allah tidak akan pernah takut. Malaikat Zabaniyah pun tidak akan pernah takut. Yang mengancam justru akan diancam. Mari kita lihat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah terkait dengan bentuk ancaman Allah kepada para pembangkang. Orang-orang yang membangkang terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kemudian dengan terang-terangan menghalang-halangi orang lain dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalang-halangi Bapak Ibu, dengan sengaja menghalang-halangi. Baik kemudian menghalangnya dibuat tipis-tipis, halus-halus. Tapi kalau memang niatnya menghalangi, ya dapat ancaman seperti ini. Yang pertama adalah alam ya'lam bi anna Allah yara. Pada ayat yang ke-14 ini, alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam, A-nya adalah A istifham. A, apakah? Lamnya ini ada memberi makna negasi, tidak atau bukan. Lam ini Bapak Ibu hanya masuk pada fi'il mudhari'. Kalau ada lam setelahnya fi'il mudhari', maka dia dijazmkan, dan salah satu tanda jazmnya adalah sukun. Alam ya'lam. Kalau kita mendapati ada yang diharakati kasrah, berarti setelahnya adalah alif lam. Agar bisa dibaca maka dikasih bantuan harokat kasrah. Lam yalid walam yulad, itu juga disukun. Alam ya'lam, bukan alam ya'lamu, alam ya'lam. Ada yang menarik Bapak Ibu, saya ingat deh. Saya tidak tahu videonya kapan, cuma dapat share-sharean. Bedanya Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah, mumpung saya ingat nggih. Surah Al-Qari'ah itu diartikan dengan pembaca. Ini loh Bapak Ibu. Surah Al-Qari'ah yang diartikan dengan hari kiamat. Orang ini dalam video itu protes. Ini intinya adalah orang Muslim nggak tahu bahasa Arab. Dari mana Al-Qari'ah itu diartikan dengan hari kiamat gitu? Al-Qari'ah adalah pembaca. Qara'a itu membaca. Al-Qari ada pembaca, seperti Qari'ah. Musabaqah tilawatil Quran. Kemudian yang membaca namanya qari dengan menjawab. Yang laki-laki namanya qari, yang perempuan namanya qari'ah, menggunakan hamzah. Kemudian ini al-qari'ah menggunakan ain, itu pembicaranya, narasumbernya menyalahkan orang yang menerjemahkan al-qari'atu mal qari'ah dengan hari kiamat. Lantas apa yang benar? Yang benar adalah pembaca Quran perempuan gitu. Jadi pripun Pak? Ya kita itu kadang orang ini menyalahkan Al-Quran, Al-Qari'ah disalah-salahkan, itu salah. Al-Qari'ah diartikan hari kiamat. Yang benar adalah pembaca Al-Quran perempuan gitu. Dia sendiri nggak paham bahasa Arab, kemudian menyalahkan ketika Al-Qari'ah dibaca. Al-Qari'ah ini mungkin dia pikir, mungkin dia tidak melihat tulisannya Pak. Mungkin kalau dia melihat tulisannya adalah Al-Qari'ah itu menggunakan ain. Nih, menggunakan ain, bukan menggunakan hamzah. Kalau menggunakan hamzah, betul pembaca perempuan. Orang yang pembaca perempuan. Ini Al-Qari'ah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat videonya. Laki-laki pakai jas, pakai dasi, semangat, menggebu-gebu, seolah-olah itu membenarkan, seolah menyalahkan. Salah kalau diterjemahkan Al-Qari'atu mal Qari'ah diartikan dengan
dengan hari kiamat. Yang ini kemudian kita tuh harus membaca tentang amal perbuatan kita. Fa amma man saqulat mawazinuhu, sesiapa yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah. Jadi dikaitkan membaca amal perbuatan, membaca amal timbangan. Nganu Pak, nyelekit salah tapi gak merasa salah kayak gitu. Nggih, kok saja jadi ingat tadi nggih. Nah, makanya ketika kita membaca tafsir, ikan harus mengetahui dari makna perkatanya. Baru nanti kemudian makna ayatnya, baru maqta'na, satu maqta'nya. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alam ya'lam. Ya'lam disukun karena ada lamnya. Tidakkah dia mengetahui bi annallaha bi, kata alima ya'lamu Bapak Ibu, sebenarnya dia tidak memerlukan huruf ba. Sebenarnya dia tidak memerlukan huruf ba. Kenapa ada huruf ba di sini? Jadi mufasir menerjemahkan bahwa alima ya'lamu bimana akada yu'akidu bi. Karena dimaknai dengan akada yu'akidu, meyakinkan, maka dia ada huruf bi di sini. Alam ya'lam bi annallaha, sesungguhnya Allah yara, melihat segala perbuatannya. Jadi kata yara itu melihat, kalau bahasa kita dengan mata kepala sendiri, melihat secara langsung, tidak terhalang-halangi oleh waktu, tidak terhalang-halangi oleh benda apapun. Allah melihat secara langsung. Ini kemudian dimaknai bahwa amma ilmu hadan nahi li hadal muhtadi anallah yarahu wa yasma'u kalamahu wa yatlau ala ahwalihi. Yang dikira bahwa orang yang melarang itu dikira tidak ada yang melihat. Jadi kalau orang membuat kebijakan melarang orang salat, dikira di saat membuat kebijakan melarang orang salat itu tidak ada yang tahu. Di saat dia menghalang-halangi dengan cara tipis-tipisnya, dikira tidak ada yang tahu. Allah Maha mengetahui. Sekalipun kemudian melempar sembunyi tangan, Allah mengetahui dari mana asal batu itu. Bola panasnya itu bersumber dari siapa? Allah Maha mengetahui. Jadi kalau ada, bukan saya kok Pak, kami tidak menghalang-halangi dia untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat apa, bukan kami kok Pak. Sekalipun melempar tangan, melempar keputusan ke sana kemari, selama memang tujuannya adalah menghalang-halangi, sama. Mungkin tidak Bapak Ibu, ada orang yang sholat tapi menghalang-halangi orang yang sholat. Dia sendiri sholat 5 waktu, tapi kemudian dia menghalang-halangi orang lain agar tidak sholat gitu. Nah biasanya, nantilah kita lihat ya, dalam acara-acara event-event tertentu, misalkan Idul Fitri, nah hari raya Idul Fitri yang kemudian ada perbedaan, ya semua menjadi tahu siapa yang menghalang-halangi, siapa yang pura-pura menghalang-halangi, dan siapa yang pinjam tangan orang lain untuk menghalang-halangi agar tidak sholat di situ. Kalau orang sholat di halaman depan rumahnya dan itu adalah halaman dia sendiri, kan boleh saja. Apakah dia akan menghalangi atau tidak? Kalau yang kemarin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sempat ini Ara'aita, bentar Pak, ada satu kutipan di mana ada orang sholat sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Kemudian kenapa tidak dilarang? Bukan. Yang pernah kita singgung Bapak Ibu. Ini. Rawa anna Aliyan radhiyallahu anhu ra'a fil musalla aqwaman yusalluna qabla salatil Id. Ali radhiyallahu anhu pernah melihat satu kelompok kaum itu mereka sedang sholat. Sedang sholat. Mereka sholat itu sebelum sholat hari raya. Berarti setelah, apakah ini kan waktunya setelah waktu subuh, sebelum dikumandangkannya sholat hari raya Id. Tidak disebutkan apakah Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau melihat orang yang sedang sholat gitu, Ali saja itu tidak berani untuk membubarkan mereka dari sholatnya. Satu sisi memang tidak tahu sedang sholat apa, apakah sholat tahiyatul masjid ataukah sholat yang lain, tidak tahu, tapi dia ada sholat, gerakannya ada gerakan sholat. Faqala,
ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Maka dia mengatakan, saya tidak pernah tuh Rasul melaksanakan sholat sebelum sholat Id hari raya itu. Faqila lahu ala tanhahum. Kemudian ditanya, kenapa tidak engkau cegah wahai Ali? Kalau kamu tidak pernah melihat Rasul melakukan sholat sebelum sholat hari raya, kenapa mereka tidak kamu cegah gitu loh? Apakah dia melakukan sesuatu yang baru dalam Islam atau tidak? Tapi kemudian faqala, Ali aja mengatakan, akhsha an adkhula tahta qaulihi ta'ala, saya takut jika saya melarang mereka dari sholatnya, membubarkan mereka dari sholatnya, menghalang-halangi mereka dari sholatnya, saya takut dalam firman Allah, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, adalah melarang orang yang mengerjakan sholat. Kan nanti ancamannya luar biasa. Sampai Ali itu demikian Bapak Ibu, tidak berani kemudian melarang orang yang sedang sholat dibubarkan ketika sedang sholat. Nah, kembali lagi di sini. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah kemudian dikira Allah itu tidak mengetahui? Allah Maha mengetahui sesiapa pelaku utama, kemudian siapa pelaku pendukung, dan siapa kemudian penyokongnya, yang melindunginya itu siapa. Semuanya akan menjadi kena. Abu Jahal menjadi pelaku utamanya, kemudian disokong sama orang-orang yang sejalan dengan Abu Jahal pun akan kena, termasuk yang memprovokasi Abu Jahal. Ayo Abu Jahal, cegah itu Muhammad supaya tidak salat. Ayo Abu Jahal, kamu berani untuk menghinakan Muhammad dalam salatnya. Itu termasuk dapat bagian dari azab subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sayujazihi biha atamal jaza, fa kaifa istara'a ala mastara alaih. Kalau yang kemudian mendorong saja itu kemudian dapat balasan dari Allah, bagaimana pelaku utamanya? Artinya adalah tidak ada orang yang berkontribusi terhadap pelarangan sholat kecuali mereka dapat bagian siksanya masing-masing. Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekalipun misalkan pelaksanaan hari raya itu kemudian berbeda, ya, yang mau melaksanakan salat duluan silahkan dengan salat duluan, yang kemudian salat kemudian juga silahkan dengan salat kemudian. Lantas tidak kemudian main hakim sendiri dan menunjukkan kekuatan masanya, tidak usah. Selama mereka salat di tempat yang memang diperbolehkan, fasilitas umum misalkan, dan sudah mendapatkan izin, yaitu menjadi haknya saja. Jangan sampai kemudian sesama muslim kemudian saling melarang dalam melaksanakan syiar Islam dalam bentuk sholat. Pada ayat yang ke-15 dan 16, jamaah rahimakumullah, kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kalla, sekali-kali tidak. Kalau ini merupakan bantahan. Kalau orang mengucapkan kalah, setidaknya Bapak Ibu sambil gebrak meja, kalah, kali-kali tidak, itu merupakan bantahan. Jadi artinya adalah Allah marah terhadap perbuatan orang yang melarang orang sholat gitu loh. Kalah, dan ini merupakan bentuk ancaman. La illam yantahi, bahasanya adalah col, nek gak berhenti, nek kon gak mandek ngono ya. Tapi kan bahasan terus bahasa Allah murka terhadap pelakunya. La illam, lain, jika tidak. Bahkan lain ini mufasir menyebutkan ini adalah taukid, harus berhenti. Lam tidak yantahi, ada yantahi fi'il mudhari, ada lam, sebenarnya setelah ha ini ada ya-nya. Karena lamnya ini adalah amil jazm, maka huruf ya-nya huruf i'lal dibuang. La illam yantahi, kalla. La illam yantahi, jika dia tidak berhenti. Kenapa Allah tidak menyebut gini? Jika kamu tidak berhenti, kamu ditujukan kepada Abu Jahal. Jika kamu tidak berhenti Abu Jahal, Allah tidak berfirman demikian, tapi menggunakan dia. Kalau kamu itu menunjukkan lebih dekat daripada dia, seolah-olah, mohon maaf kalau bahasa kita, bahasa manusia kita, najis menyebut namanya. Nah gitu. Allah sampai menjaga diri tidak mau menyebut Abu Jahal dengan kata ganti yang menunjukkan kedekatan. Orang kedua,
Orang pertama penutur, orang kedua mitra tutur, orang ketiga adalah kata ganti orang ketiga yang tidak ada di tempat. Maka menggunakan yantahi, kata ganti orang ketiga dia. Kan memberi makna jauh, menunjukkan juga bahwa jauhnya rahmat Allah terhadap Abu Jahal. Maka Allah kemudian mengungkapkan dengan kata ganti huruf yantahi, domir ya yang bermakna huwa yantahi. Kalau tidak berhenti dari tuduhan di atas ini, berpaling, mendustakan dan berpaling, kemudian juga melarang orang yang menjalankan salat, kalau tidak berhenti, la nasfa'an, lamnya ini adalah huruf taukid, kemudian nasfa'an ini ada huruf non taukid khafifah, Bapak Ibu. Non taukid khafifah itu adalah non taukid yang kemudian hanya sukun saja. La nasfa'an, kalau kita tulis di sini, kita tulis di sini ya, agak besar biar nanti sama di sini. La nasfa'an. Nih sini. La nasfa'an. Ini non taukid Bapak Ibu. Yang non sukun ini adalah non taukid. Non taukid adalah huruf nun yang memberi makna penguat. Kalau nunnya disukun, kekuatannya satu, tapi sudah kuat. Kalau misalkan di luar dari Al-Quran, di tasjid dan di fathah, la nasfa'anna, namanya non taukid sakilah. Sakilah artinya adalah berat, bobotnya adalah dua, tingkat penguatan adalah sungguh benar-benar. Nah, itu adalah dua. Kalau cuma satu, sungguh, atau yakni, atau dalam bahasa kita yang menunjukkan itu adalah penguatan. Tapi di sini adalah la nasfa'an menggunakan sukun. Nunnya ini kemudian diganti dengan alif, kemudian ditanwin ainnya. Alif ini disebut dengan alif iwad, pengganti. Ada huruf yang diganti, ada non sukun yang dibuang, yang diganti dengan alif. La nasfa'an. Dari mana kita tahu ini ada tanwin? Karena tidak mungkin ada fi'il mudhari itu ditanwin, nggak mungkin Bapak Ibu. Ini dari safa yasfa'u. Safa yasfa'u. Kalau nahnu nasfa'u. Nasfa'u. Tapi di sini benar ditanwin la nasfa'an. Yang bisa ditanwin itu adalah isim, kata benda. Tapi di sini adalah fi'il. Maka tanwinnya di atas huruf ain bukan tanwin sebagaimana isim, tetapi harus kita cari tahu dari mana datangnya tanwin ini. Ternyata dari huruf nun taukid yang dibuang, yang diganti dengan alif. Maknanya apa? La nasfa'an, as-saf'u itu adalah mencabut dengan keras. Ngapunten, Bapak Ibu pernah lihat mesin diesel yang menyedot air? Iya kan? Nek kalau kita ngokleng Pak, itu kan kemudian dikasih tali, kalar, kemudian ditarik sekencang-kencangnya, wuss gitu. Kadang nggak nyala. Sudah wis kemeng ini, ditarik wuss, kadang nggak nyala. La nasfa'an itu adalah mencabut sesuatu dengan sekeras-kerasnya. Ngaten. Itu as-saf'u adalah mencabut sesuatu dibedol, seperti ubi pohon itu kan dijebol, itu jebol dengan sekuat tenaga. Nah, orang yang menghalang-halangi orang sholat itu dijebol, nggak apa-apa bahasa. Jadi nanti kita gabungkan dengan kata setelahnya. La nasfa'an, kita kembali ke sini. La nasfa'an, niscaya kami tarik dengan sekencang-kencangnya bin nasiyah, ubun-ubunnya. Nasiyah adalah, mohon maaf, bagian terdepan dari kepala seseorang. Itu nasiyah. Ngapunten, kalau bayi lagi usia 3 tahun kira-kira ada kedut-kedut tidak yang di atas kepalanya, Pak? Gitu masih apa bahasanya? Ubun-ubunnya itu masih masih empuk gitu. Maka kemudian dia dilindungi, jangan dipegang, jangan dipukul kepalanya, dia ubun-ubunnya masih empuk. Tapi kalau kita sudah 40 tahun itu masih empuk doten, kan udah keras.
Dan bagian yang cukup dilindungi adalah bagian depan ini, Pak. Ya, bagian kepala semuanya penting, tapi bagian depan ini loh yang kemudian perlindungannya lebih ekstra. Bagian depan ini bagian ubun-ubun. Itu bagian ubun-ubun. Maka menjadi kalau di adab ketimuran tidak etis kalau memegang atau memukul kepala orang lain, apalagi bagian depannya. Karena ada bagian yang sangat dilindungi. Itu nasa adalah ubun-ubun. Nasa ubun. Maka ditarik ubun-ubunnya. Kalau menggunakan bahasa yang transparan saja, orang ubunnya, rambutnya dipegang kemudian ditarik, itu kan menyakitkan ubunnya. Atau kemudian, mohon maaf, kepalanya di bagian ubun-ubun dilubangi, kemudian tangannya malaikat masuk dan ditarik kepalanya, sangat menyakitkan. Maka bagian kepala yang dihormati, yang seharusnya dihormati, tapi karena melakukan pembangkangan, menghalang-halangi orang saat itu menjadi terhinakan. Bagian yang terhormat menjadi terhinakan. Oleh karena itu kalau kita gabungkan maknanya, kalla la illam yantahi, ini adalah ancamannya, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya, kalau saya boleh usul sih, setelah niscaya kami ini ditambah dengan benar-benar akan menarik ubun-ubunnya. Kata niscaya ini baru menerjemahkan lamnya di sini. Tapi kalau tanwinnya ini, lanas fa'annya ini, non taukidnya belum terjemahkan. Tapi bahasa kita kan cukup satu, kemudian sudah menunjukkan taukid. Niscaya kami benar-benar akan menarik ubun-ubunnya. Karena ini adalah kami itu dari mana kami? Nonnya ini Bapak Ibu. Yang lam ini diartikan dengan niscaya, kemudian nonnya ini adalah kami. As-saf'u itu adalah menarik. Nah, yang taukid ini belum terjemahkan, belum diartikan. Maka bahasa kita kadang mengalami keterbatasan bahasa untuk menggambarkan apa yang dimaksud dari ayat atau bahasa Arab. Lanasfa'an bin nasiyah. Bi ini memberi makna sebagian Bapak Ibu. Sebagian dari ubun-ubunnya ditarik. Tetapi kenapa harus menggunakan ubun-ubun? Ada makna namanya majas mursal ya. Zikrul juz'i wa iradu kullihi. Yang dimaksud adalah ubun-ubunnya yang ditarik. Yang disebut adalah ubun-ubunnya, tapi yang dimaksud adalah seluruh anggota tubuhnya akan ditarik ke dalam neraka. Diseret tapi dengan bengis, dengan diambil dengan begitu saja. Tidak kemudian didon, ayo masuk neraka, ayo masuk neraka. Kemudian gambarannya adalah dari belakang kemudian ditusuk pakai tombak, ayo masuk neraka, masuk neraka. Nah, itu terlalu halus. Kemudian ditarik. Dalam ayat yang lain, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa ummuhu hawiyah, saat napa niku? Al-Qari'ah. Fa ummuhu hawiyah. Kita melihat kata ummun. Fa ummuhu hawiyah di sini. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini. Ummun itu tempat kembali. Maka anak akan lebih dekat terhadap ibunya daripada bapaknya. Sekalipun ada kepada bapaknya tapi tidak banyak. Hubungan anak dengan ibu itu lebih dekat, lebih kental daripada dengan bapaknya. Bagaimana tidak 9 bulan di kandungan. Nah, hawiyah tempat kembali adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi ketika mereka ini dikembalikan kepada neraka hawiyah Bapak Ibu, gambarannya adalah bukan hanya dilemparkan, kepalanya dibalik, kemudian dijatuhkan ke bawah. Itu adalah balasan bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya. Nah, kembali kepada surah Al-Alaq tadi. Al-Alaq ini 96. Kemudian kita melihat ayat yang ke-15. Kalla la illam yang tahi, kalau dia tidak berhenti. Berhentinya satu adalah dalam bentuk pertobatan.
Kalau sudah melakukan dan tidak tobat, ancaman masih berlaku di dunia dan akhirat. Kalau pelakunya kemudian sudah bertobat, berhenti dan bertobat, maka ancaman ini menjadi hilang, tidak diberlakukan lagi kepada yang bersangkutan, dengan syarat Allah menerima tobatnya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah zat penerima taubat. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin yaitu ubun-ubun, kadzibatin yang mendustakan, khati'atin yang durhaka. Ada 3 hal. Nasiyah adalah ubun-ubun. Sekalipun di sini disebutkan dalam bentuk nakirah, tapi maksud dari nasiyah ini adalah sama dengan bin nasiyah ini, Pak. Ubun-ubun yang disebutkan adalah ubun-ubunnya, tapi yang dimaksud adalah si pemilik ubun-ubun. Siapanya, Pak? Manusianya. Manusia yang melakukan pembangkangan itu. Jadi nasiyatin, kalau kita lihat misalkan penggunaan isim nakirah dalam beberapa ayat itu memberi makna, bisa memberi makna yang sesuatu yang kecil menjadi besar. Kalau di sini adalah ubun-ubun, yang dimaksud ubun-ubun ini bukan sembarang ubun-ubun, tapi ubun-ubun yang dihinakan oleh Allah, gitu, Pak. Siapapun pendustanya dan siapapun yang kemudian melakukan pembangkangan, maka seolah-olah ubun-ubunnya yang benda yang harus dijaga itu tidak berarti di hadapan Allah. Ubun-ubunnya itu tidak berarti. Ubun itu kan gambar daripada otak. Ubunnya itu berarti kalau bahasanya adalah nggak punya otak. PA pendek, akal. Kenapa orang salat kemudian dihalang-halangi? Itu. Ini betapa murkanya Allah terhadap pelakunya. Termasuk juga kadzibatin yang mendustakan. Dalam satu penelitian Bapak Ibu, ternyata ada kaitannya antara ubun-ubun dengan pendustaan. Orang yang berdusta itu seolah-olah ubun-ubunnya itu membentuk satu tanda khusus yang kemudian nanti sewaktu-waktu kalau dia orang ini berdusta, ubun-ubunnya kemudian terus mendorong untuk berdusta lagi, dan berdusta lagi. Mengingatkan pada memori yang telah dilewati. Gak apa-apa, kemarin kamu berdustakan, ternyata kamu juga berhasil. Kemarin kamu berdustakan, ternyata kamu selamatkan dari kasusmu. Ternyata kemarin kamu berdustakan, ternyata kamu juga sampai sekarang masih bisa survive. Gak apa-apa, dusta lagi aja gak apa-apa. Kita perbaiki, kita tingkatkan kualitas kedustaan kita, nah, kan gitu. Jadi memang ada hubungannya. Dusta itu adalah dengan ini, dengan ubun-ubun. Jadi dusta itu kemudian tidak dikaitkan dengan hati, tapi dikaitkan dengan ubun-ubun, dengan ubun-ubun manusia. Atau ada yang menyebut dengan otak besar. Otak besarnya manusia itulah yang kemudian mempengaruhi seseorang untuk melakukan kedustaan, bukan perbuatan hati. Ya, kalau itu dalam satu kajiannya. Khati'atin adalah durhaka. Khati'at adalah orang yang salah, karena salahnya terus-menerus jadilah dia itu orang yang durhaka. Di sini disebutkan jamaah rahimakumullah, kalau tidak berhenti orang maksiat, kalau bahasanya adalah kenapa maksiat? Saya kan manusia, saya kan punya nafsu. Iya, nafsu itulah kemudian yang mendorong seseorang untuk bermaksiat, menggoda orang untuk durhaka. Iya, tapi pelakunya orang bisa durhaka karena dituruti, menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu yang dihukum adalah bukan nafsunya, tapi pemilik nafsu itu, yaitu orangnya. Di sini disebutkan bahwa kalau tidak berhenti dari melarang orang berbuat baik dan beribadah kepada Allah, fa wallahi, demi Allah. Jadi kata lain ini juga dimaknai dengan sumpah Bapak Ibu, demi Allah. Kalau dia tidak berhenti amma huwa alaihi, atas apa yang sekarang ini dia lakukan, walam yunjiz an syiqaqi wal inad, dari sikap durhaka, bangkang, ya kan? La na'khudanna binasiyatihi, sungguh kami benar-benar akan mengambil ubun-ubunnya. Di mana? Ditarik ke dalam neraka. Bukan dilempar, badan dipegang kemudian dilempar, enggak. Tarik ubun-ubunnya, lempar seret, kemudian terus juga dilempar. Dipegang ubun-ubunnya sudah menandakan kehinaan,
diseret, dilihat oleh makhluk yang lain itu sudah menghinakan, kemudian dilempar ke neraka adalah satu kehinaan. Kehinaan paling tidak 3 bentuk kehinaan Allah tampilkan kepada makhluk yang lain. Ini loh orang yang hina. Kalau sudah dihinakan berarti perbuatan yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan pasti bukan pelanggaran ringan, pelanggaran berat. Itu maka kemudian sampai diseret, mau diseret. Misalkan pelaku, misalkan residivis, ketika ditangkap, ikan sudah membuat dirinya malu. Kadang kalau borgolnya kemudian ditutup dengan kain sebagian, disembunyikan, itu sudah malu. Apalagi kemudian digelandang, apalagi kemudian ditangkap paksa, apalagi kemudian terus dihinakan dengan bentuk yang lain. Itu baru di dunia, di akhirat akan lebih memalukan. An-nasiyah adalah syi'run muqaddam ras. Tadi kita sampaikan ubun-ubun, an-nasiyah adalah ubun-ubun adalah bagian yang depan itu. Oleh karena itulah orang yang kemudian tidak bisa menjaga ubun-ubunnya dari kejujuran, dari perbuatan dusta, artinya dia tidak mau jujur, itu akan diancam, diincar oleh malaikat. Ingat, siapa malaikat? Falyad'u nadiyah sanadhu zabaniyah. Ayat yang ke-17-18 ini, falyad'un nadiyah, biarlah dia memanggil golongannya. Falyad'u fa, maka ada hubungannya ketika ubun-ubunnya ditarik, orang itu akan segera memanggil. Huruf fa kan memberi makna suratul ijabah. Sesegera mungkin dia akan minta tolong, baru ditarik sudah tolong. Mana pengikutnya? Mana yang dulu di dunia kemudian mendukungnya, dipanggil. Yang disebut dengan fans clubnya mana, pendukungnya mana, relawannya mana. Dia memanggil relawannya, falyatu, biarkan dia, falyatu nadiyahu, memanggil golongannya, memanggil teman-temannya. Untuk apa? Untuk melawan makhluk yang menarik ubun-ubunnya, hanya gitu. Agar malaikat yang menarik ubun-ubunnya itu dikalahkan oleh bacanya relawannya, dikalahkan oleh penolongnya, gengnya. Sanad uzzabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, adalah malaikat penyiksa orang-orang yang berdosa. Zabaniyah adalah malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang yang berdosa. Itu adalah malaikat zabaniyah. Dari lafalnya Bapak Ibu, zabaniyah. Kalau makna dilalah, kajian dilalah, zabaniyah pengucapannya sudah mengerikan. Zabaniyah. Jibril agak halus. Zabaniyah. Oh, itu sudah memberikan efek takut. Zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah, biar diurus sama malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah adalah malaikat yang kemudian mengurusi, menyiksa orang-orang yang berdosa. Falyadu hadzal nahi, biarkan orang yang suka melarang ini, dia itu memanggil ahlan nadihi, golongannya, qaumihi wa ashirati, manggil keluarganya, kemudian kaumnya, gengnya, relawannya, agar menolongnya. Bahkan orang sak kampung pun dipanggil, silahkan. Tidak akan mampu menghalang-halangi gerak langkahnya malaikat zabaniyah. Ini kan menggambarkan bahwa kenapa disebut falyad'un nadiyah, dia akan memanggil penolongnya. Karena penolong inilah yang dulu dibangga-banggakan di dunia, yang kemudian jadi backingannya dalam melakukan kemaksiatan, menghalangi orang yang sholat. Gitu. Bahasanya apa? Backingan pusat, wes sekalian. Sekalipun dapat backingan pusat, gitu misalkan. Dapat backingan pusat pun kalau dia melakukan pelanggaran, urusannya sama Allah. Kan yang di sini aja Bapak Ibu, yang menarik ubun-ubunnya kan, mohon maaf, bukan Nabi Muhammad. Yang dilarang Nabi Muhammad, yang dilarang sholat, yang dilarang Nabi Muhammad, yang dicegah dari ketaatan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tapi kemudian yang memberi balasan itu bukan Nabi Muhammad. Yang menarik ubun-ubunnya bukan Nabi Muhammad. Maknanya orang yang di dunia menunjukkan kewibawaannya, kekuasaannya, melarang orang melakukan ketaatan, di akhirat dia tidak berhadapan dengan orang yang di dunia dia
rendahkan dan lecehkan, tapi akan berhadapan dengan malaikat Allah, malaikat Zabaniyah. Itu atas perintah Allah, maka malaikat Zabaniyah melaksanakan tugasnya. Nah, ini ngeri-ngeri sedap pokoknya di sini. Itulah. Jadi sehingga mohon maaf, kalau misalkan lihat orang yang sholat ruku, sujud, kadang kan dilihat dulu, jangan dilarang dulu. Ini sholatnya benar atau tidak. Habis sholat cepat, kemudian 4 rakaat tidak ada tahiyat, berdiri, tambung lagi. Sudah sampai 10 rakaat gak salam, masih berdiri lagi. Sebenarnya ini sholatnya bagaimana itu dilihat. Tapi kalau sudah selesai, coba ditanya, tadi sholat apa? Ternyata dia nggak sadar kalau dia telah sholat. Oh, berarti dia adalah mungkin larian dari gracia, mungkin wah. Itu jadi kemudian ditahan pelan-pelan, diajak ngobrol, kalau tidak nyambung boleh. Gitu. Jadi maksudnya adalah jangan main hakim sendiri. Lantaran kemudian sholatnya beda dan sebagainya, kemudian terus main hakim sendiri. Nah kemudian juga jamaah rahimakumullah. Ini yang dulu pernah kita sebutkan, riwayat dari Imam Bukhari dan juga Tirmidzi dan Nasa'i dari Ibnu Jarir. Abu Jalil pernah mengatakan, la in ra'aitu Muhammadan yusalli 'indal Ka'bati la ata'anna 'ala unuqihi. Kalau saya lihat Muhammad salat di samping Ka'bah, tak injak ini unuk itu apa? Citok. Leher bagian belakang apa namanya? Tengkuknya akan saya injak tengkuknya. Karena ketika orang sujud kan yang kelihatan adalah tengkuk belakang. Kalau dalam kan menghadap ke tanah, itu akan diinjak. Bahkan sampai kepada Nabi, informasi itu sampai kepada Nabi, la in fa'ala, kalau dia berani melakukan itu, la khazathul malaikah, malaikat akan mengambilnya, akan menindaknya. Itu maka kita tidak sampai gitu. Jangankan menginjak tengkuknya Nabi, lah ketika Nabi baru balik daripada Taif, malaikat sudah menunggu. Kalau sampai darahnya Nabi nempel, netes di atas tanah, tidak tunggu lama, tidak nunggu lama akan diberhanguskanlah itu kemudian orang-orang Taif. Kan Nabi kemudian menjaga supaya darahnya itu tidak jatuh di tanah, jatuh di sendalnya, iya, tapi tidak sampai ke tanah, ditahan betul, karena masih sayang terhadap umatnya. Tapi terhadap Abu Jahal tidak. Nah yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ada 3. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terhadap orang yang demikian itu jangan patuh, kemudian tetap sujud kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah. Jangan patuhi dia yang melarang tadi, tetapi wasjud waqtarib, tetapi kemudian tetap sujud dan mendekat pada Allah. Kita dengarkan azan.
Jabar rahimahullah, la tuti'hu, janganlah taat bahkan basa-basi dengan orang yang kemudian melarang orang salat. Wasjud, tunjukkan dengan tetap salat. Orang melarang salat, yang diinginkan oleh pelarangnya adalah agar yang dilarang itu tidak salat gitu. Ditakut-takuti biar tidak salat. Tapi justru aku memerintahkan tetap sholat, tunjukkan tetap sholat. Wasjud, dan sujudlah, disebut sujud tapi yang dimaksud adalah sholat. Waqtarib, dan mendekatkan diri kepada Allah. Justru itu malah membuat makin marah. Jadi melawannya, kalau dilarang sholat, lawan dengan tetap melaksanakan sholat, biar tetap marah. Sebagaimana kalau orang dengki kemudian dilawan dengan ketaatan, kesabaran, itu orang dengki semakin dengki, menggondok gitu. Oleh karena itulah kemudian di balik ketaatan ada perjuangan. Jadi untuk mendapatkan surga Allah ada perjuangan, kesabaran, dan juga ketaatan. Insyaallah inilah beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Alaq. Tahun depan kita setahun lagi setelah kita belajar surah At-Tin, insyaallah surah At-Tin insyaallah tahun depan. Jadi surah Al-Alaq ini tidak jadi kita bahas 2 tahun, cukup 1 tahun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan juga khilaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.